Hai Sobat Spentri, dengan Gongnya di sini dan kamu lagi dengerin Tripod Spentri Podcast. Spentri Podcast ini adalah wadah media informasi untuk mengembangkan kreativitas, literasi, melatih imajinasi, dan public speaking. Pada podcast ke-9 kali ini, kita punya topik yang spesial banget, yaitu peran Pancasila dalam era globalisasi. Dan kita nggak sendirian nih, di sebelah saya ada Bu Indra. Halo Bu Indra. Hai Teteh. Yang akan menjadi moderator kita kali ini. Bu Indra juga menemani Sobat Spentri beberapa menit ke depan dengan visi Bincang Asik. Juga narasumber inspiratif yang bakal ngobrol bareng Bu Indra, yaitu Bu Gong Novi. Salam Pancasila. Hai Bu Gong Novi, gimana nih kabarnya hari ini? Hai Bu Indra, baik kabarnya. Ya, kita nih lagi diajak podcast sama anak-anak ya di Spentri Podcast ini kita akan membicarakan suatu Terkait Pancasila ya, di era globalisasi. karena sih hari ini kita berkaitan dengan juga hari lahirnya Pancasila Bu. Bu Novi, saya panggil Bu Novi apa siapa nih? Pakai Bu Novi lah. Novi gitu aja atau ada panjangannya nggak? Enggak ya? Enggak ada, pokoknya Novi itu aja ya. Bu Novi, kita kan sekarang ini lagi memperingati hari lahirnya Pancasila. Kita ngomong-ngomong dulu nih, memberi edukasi kepada anak-anak kita ya di Spentri ini biar menumbuh kembangkan seperti apa sih lahirnya Pancasila sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sebenarnya lahirnya Pancasila tersebut gitu. Kalau kita ngomongin terkait lahirnya Pancasila Bu, itu kan materi kelas berapa ya? Kelas 7 kalau nggak salah, kelas 7. Ya. Bahkan setiap kelas, setiap jenjang itu ada materi terkait dengan Benar. Pancasila. Kalau misalnya lahirnya itu dia di kelas 7, kelas 8-nya mungkin terkait pandangan hidup, kelas 9-nya apa ya Bu ya? Kelas 9 itu dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Setiap jenjang itu ada terkait dengan Pancasila. Di sini perumusan Pancasila itu kan sangat memerlukan tenaga yang keras sekali dari para tokoh-tokoh kita yang merumuskan Pancasila di sini. Jadi sangat perlu perjuangan sekali dalam perumusannya, di mana kalau kita ngomongin Pancasila itu bukan sesuatu yang kecil. Karena Pancasila kalau misalnya kita ibaratkan dalam bangunan rumah Bu ya, kira-kira Pancasila itu kan ada di bagian dasarnya dalam suatu bangunan. Jadi kalau misalnya dasarnya sendiri nggak kuat, dasarnya sendiri tidak bagus, berarti bangunan rumah tersebut nggak bakal bagus. Bagus sekali ya Bu Novi ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana sih sebenarnya lahirnya Pancasila. Mungkin sedikit sesuai dengan tema kita sekarang itu adalah Pancasila dalam globalisasi. Terkait dengan globalisasi itu sendiri dan apalagi perkembangan zaman yang begitu dahsyatnya ya, daripada itu teknologi ataupun yang lain, mungkin Bu Gong Novi bisa menyampaikan sesuatu kepada generasi muda kita. Kalau terkait dengan Pancasila ya, di sini kan kalian dapat materi pembelajarannya itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Mungkin sebaiknya bukan hanya dihafalkan, bukan hanya untuk sekedar mencari nilai saja, tapi juga berfokus kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dijadikan dasar dari visi kalian, dijadikan sebagai pandangan hidup kalian. Ideologi negara kan juga merupakan dari Pancasila. Ya benar sekali ya Bu Gong Novi ya, tapi lagi sekarang pada saat kita upacara bendera nih teriak-teriak Pancasila, wah keren banget mereka. Iya. Tapi yang penting intinya itu adalah Mengamalkan ya, dalam kehidupan mengamalkan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari Itu sangat gitu. penting sekali. Terutama di dalam nilai-nilai Pancasila itu betul. sendiri gitu ya. Sila pertama misalnya, misalnya pada saat Pada sembahyang, bagaimana? kenyataannya masih ada beberapa anak mungkin yang sembahyangnya nggak bagus Atau gitu ya. KTP-nya aja apa KTP-nya namanya aja yang- di identitasnya iya, aja tapi dia agamanya nggak tapi nggak pernah pernah sembahyang. Itu ya mungkin yang kedua juga mungkin saling menghormati gitu ya Bu Gong Novi, saling menghormati antara sesama manusia, terutama jangan sampai ngebully gitu ya. Nah anak-anak sekarang Di kan sini kan paling sering kita dengar tuh bully manggil-manggil nama orang iya, tua. manggil nama orang tua, apa sih salahnya manggil Iya. orang tua itu gitu ya, dipanggil, disebut-sebut, dan akhirnya kita jadi tawuran gitu kan, jadi bertengkar gara-gara itu kan nggak bagus banget, berarti kan belum mengamalkan nilai Pancasila ya Bu Gong Novi. Terus kalau seandainya nih, kan pasti pengaruhnya pasti kalau sudah mengejek nama orang tua atau bagaimana, itu pengaruhnya ke persatuan ya gitu Iya, kan ya. persatuan akhirnya di mana bisa mecah belah gitu ya. Kadang-kadang kan temannya satu ngejek, Bu ini loh Bu si ini benar-benar. kan gitu ya. Jadi Ya. mancing-mancing ya sehingga menjadi keributan yang lebih Benar, besar. bagus. Gitu benar-benar sekali kata Bu Gong Novi, itu memang
saling terkait itu antara nilai Pancasila 1 dengan sila kelima itu saling terkait. Lebih baiknya kita gunakan sila keempatnya, yaitu bermusyawarah. Lebih baik kita saling ngomong. Kalau emang udah nggak ya suka gitu, omongin, bicarakan dengan baik-baik gitu kan ya. Musyawarah lebih baik kayak gitu sih Bu Novi. Nah, setelah menemukan musyawarah ini, pastinya tentu kita merasakan suatu keadilan, kenyamanan di sini. Ini pentingnya Bu Novi ya. Nah, itu terkait dengan globalisasi tadi gitu. Kalau sekarang kita tinjau kembali lebih luasnya ke perkembangan IT yang semakin pesat, terutama di media sosial ya Bu. Mungkin Bu Gong Novi ada sih yang mungkin harus disampaikan di sini bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan di dalam globalisasi seperti ini, ya terutama di media sosial. Oke, di sini terkait dengan media sosial. Kalau misalnya media sosial ini kan sekarang anak-anak semua punya yang namanya akun media sosial, baik dia Instagram, terus itu bisa punya TikTok juga, terus itu dan media sosial lainnya ya. Kan banyak lagi ya Bu ya. Kalau saya cuma pakainya cuma Instagram, TikTok kadang-kadang kan gitu. Yang Malahan mereka yang lebih canggih ya daripada kita. Nah, tapi di sini kalau misalnya terkait media sosial, kita yang harus paling filter. Pancasila itu sebagai filter. Bagaimana kita bisa menerapkan mengamalkan sih intinya, kembali lagi ke pengamalan sih Bu ya. Kalau misalnya kita bisa terutama penyebar luasan berita, kadang-kadang kan di media sosial itu berita bukan terus-terusan benar, lebih sering itu adalah berita palsu, berita bohong atau istilahnya mungkin hoax ya. Jadi lebih bagaimana sekarang Pancasila ini bisa ditempatkan sebagai filter bagi anak-anak agar bisa memilah mana yang bagus, mana yang buruk. Nah, kalaupun kita berbicara masalah media sosial, kan nggak sepenuhnya itu media sosial itu buruk. Nah, ada juga banyak perkembangan teknologi yang bagus untuk anak, gitu. Jadi kita bisa saling sharing antara satu dengan yang lainnya, antara di sini dengan di Inggris bisa saling sharing juga. Ya, kita kalau saling misalnya kita memperkenalkan memperkenalkan diri, budaya dan lain sebagainya, tapi tetap harus ada filternya. Gitu. Filternya itu yang paling penting. Artinya di sini apa yang disampaikan Bu Novi ini artinya kita harus bijak gitu ya dalam menggunakan teknologi gitu. Teknologi itu apalagi perkembangan sekarang ini kalau kita gaptek, malahan kita nggak ngerti apa dan kita nggak ngerti perkembangan zaman ke depannya seperti apa gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Novi ya, pandangannya begitu luas sekali. Nah, secara garis besar ya kita tangkap sekarang ini anak-anak menggunakan media sosial teknologi itu ini juga diiringi oleh Kemendikbud yaitu profil pelajar Pancasila itu. Nah, kalau saya saring dari pembicaraan kita tadi, itu berarti anak-anak itu harus bisa bernalar kritis gitu ya sih Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan bernalar kritis seperti apa sih yang harus kita lakukan selain bijak tadi di dalam bermedia sosial gitu. Kalau bernalar kritis lainnya itu mungkin dalam memilah yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan di sekolah aja deh kita bilang Bu ya. Di sekolah di sini kan anak-anak pada saat pembelajaran itu pasti ada beberapa yang mungkin dia suka pelajarannya, dia nggak suka. Nah, jadi dia harus bisa menempatkan dirinya dia. Karena semua pelajaran itu nggak ada yang nggak penting, semua penting. Jadi harus bisa anak-anak di sini itu memilah. Jangan baru nggak suka pelajarannya satu dia istilahnya nggak suka sama gurunya langsung suka sama pelajarannya dia nggak peduli tidur di kelas nggak seperti itu. Jadi harus bisa memilah. Disinilah kritisnya kalian istilahnya diuji pada saat kalian menemukan guru yang nggak kalian suka atau pelajaran yang kalian suka. Nah, disitulah kalian diuji. Oke, mungkin bisa di sana menggunakan yang sila keempatnya, kita musyawarah gitu, bagaimana kita menggunakan kesepakatan kelas gitu kan Bu ya. Nah, ini intinya, artinya pengalaman Pancasila itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi, kita pilih dan pilih gitu, yang mana kita suka, yang mana kita enggak suka, pelajaran mana yang enggak suka, tetap kita harus bisa musyawarah. Musyawarahnya di sini gimana? Bu, kira-kira pelajaran ini gimana kita kembangkan sebagai ini gitu kan. Itu kan suatu musyawarah. Terus ada kenyamanan nantinya hasilnya gitu ya. Nah, baik Bu Gong Novi, kalau kita lihat lagi ya pendidikan gitu ya. Terkait dengan pendidikan yang sekarang ini kita lakukan, yang kita laksanakan bersama dan itu pun terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, saya ingin tahu pendapatnya Bu Novi sendiri nih terkait tentang pendidikan sekarang ini. Apakah mereka sudah benar-benar mengamalkan Pancasila dengan baik atau gimana gitu loh? Apakah di mana sisinya yang perlu kita perbaiki lagi? Kalau dilihat ya, sebagian besar anak di sini sudah dia mengamalkan, walaupun belum sepenuhnya, Bu ya. Kalau misalnya kita anggap ada 10 nilai-nilai Pancasila, mungkin baru diamalkan itu ada 7, ada 6. Nah, namun belum semua anak. Nah, di sini mungkin kita lebih harus ke persatuan dan keadilan yang paling perlu ditekankan sih. Kalau saya lihat di yang namanya sila pertama sudah mereka menerapkan, walaupun ada beberapa anak yang mungkin tidak apa ya istilahnya mereka tidak sepenuhnya hadir di situ pada saat trisanye ataupun sembahyang. Nah, di sini kalau kita ngomongin persatuan, persatuan di sini kan sangat penting sekali, Bu ya. Persatuan sangat penting sekali. Kadang-kadang ada anak itu sering saya jumpai mereka mengganggu temannya. Nah, pada saat mengganggu temannya di sini itu kan pasti bisa menimbulkan konflik antara kelas bisa. Jadi kalau misalnya sudah antara 2 orang deh, dia pasti punya geng takutnya. Nah, geng itu kan nggak boleh sebenarnya ya di sekolah. Apalagi nanti kalau misalnya di luar sekolah dia punya geng yang lebih besar kan bakal menimbulkan nanti terjadi adalah antar sekolah gitu. Jadi persatuan di sini harus kita jaga bagaimanapun caranya. Kalian harus menerapkan Pancasila di sini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai konflik yang kecil awalnya menjadi konflik yang lebih besar dari 1 orang, 2 orang menjadi kelas kemudian menjadi antar sekolah biar nggak seperti itu ya Bu Oke, ya. bagus sekali ya Bu. Ya, sekarang ini kita lagi maraknya dengan itu ya Bu ya tentang tawuran Tawuran, ya. dan dengan satu organisasi dengan organisasi lain. Kalau dari sudut pandang kita, seharusnya organisasi yang disekolahkan itu kan hanya OSIS dan OSIS, ekstrakurikuler. Reguler, ya. Namun mereka membentuk dengan sendirinya. Kalau itu positif ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Kalau positif dan dinaungi oleh pemerintah ya nggak apa-apa, bagus sekali karena memunculkan Ya, daya kreativitas saingnya mereka juga ya nalar kritisnya tadi gitu antara memilih yang baik dan benar itu. Tetapi kenyataan yang kita lihat banyak digunakan yang nggak Gunakan, baik. ya banyak Nah, geng-geng itu yang dipergunakan untuk yang tidak baik dan bahkan menjerumuskan ke hal yang negatif gitu yang lebih lihat. Kalau misalnya dia punya suatu kelompok belajar itu kan bagus, Bu, bagus ya. bagus sekali bahkan untuk kita bakal mensupport anak-anak Benar, kalau benar, misalnya benar. itu adalah kelompok belajar yang positif ke arah. Kalau misalnya ke arah negatif itu kan sangat bertentangan sekali dengan sekolah. Kayak zaman kita dulu kalau udah mau ujian nasional, zamannya Iya. kita dulu kan ujian nasional ya. Kalau udah ujian nasional kita bentuk kelompok kelompok, belajar ya, kelompok sampai belajar, malam pun sampai kita malam belajar nggak belajar. apa-apa gitu. Itu positif Karena gitu. kan masih ada ujian, Bu. Sekarang kan udah ada ujian nasional. Iya, walaupun tidak ada, paling tidak kan kita saling sharing gitu ya, Iya, saling sharing bisa. untuk membentuk itu. Tapi itu yang positif, gitu kan. Positif. Nah, tapi sekarang kalau saya lihat di kalangan anak-anak itu lebih banyak yang negatif kemana ke arah yang ayo sini yuk pergi kita main sini. Dia dengan mungkin Apa sih dengan- positif di balik itu Iya. gitu? Tapi dia dia nggak punya sisi positifnya, dia hanya bilang ini grup mungkin futsal atau apa kan iya, gitu yang berkedok grup futsal tapi di dalamnya ada geng di dalamnya. Ya ada juga yang menutupi mereka yang saya lihat ya mungkin ya mudah-mudahan mereka juga menyadari hal ini. Saya lihat eh, apa namanya depannya aja Ya. dia pergunakan foto menggut-menggut ya kebersihan gitu, tetapi ternyata di balik itu ada ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau memang itu memang benar ya bagus gitu ya untuk Iya, membersihkan betul. kali gitu, untuk membersihkan lingkungan. Saya memang benar-benar ada organisasi yang seperti itu memang benar-benar memang melakukan tanpa ada embel-embel di belakangnya entah isi minum-minum atau yang mana gitu ya, tapi itu yang bagus gitu. Yang bagus, yang positif ke arah yang positif. Nah, yang perlu dicontoh yang seperti itu. Oke. Kalau geng-geng yang ke arah negatif itu mungkin mencuri atau kan pasti ada aja, Bu, yang atau misalnya dia trek-trekan pawai itu mungkin merupakan sesuatu yang nggak perlu ditiru ya, bahkan nggak harus ada. Itu artinya penyadaran dalam diri itu harus bagaimana caranya melakukan nilai-nilai Pancasila tersebut kan Iya, gitu intinya dari pembicaraan kita tadi ya Bu. Nah terkait dengan itu Bu Bung Nopi, kita juga sering melihat segi positifnya. Anak-anak sekarang ini kalau kita lihat kreatifnya luar biasa. Bahkan tanpa kita tidak pikirkan mereka sudah punya. Itu Ya, inovasinya idenya, mereka. Ide-idenya mereka memang cemerlang. Ya di satu sisi mereka mungkin salah mengartikan bagaimana seperti organisasi itu yang baik dan benar itu yang perlu kita luruskan.
terkait dengan gotong royong sendiri, gitu ya. Gotong royong sendiri yang kita lihat anak-anak ini kerjasama atau kolaborasi yang mereka lakukan, bagaimana menurut Bu Novi ini pendapatnya? Kalau saya Bu ya melihat kolaborasi anak, apalagi yang kalau saya kan sebagai wali kelas yang melihat kolaborasi dan gotong royong anak itu pada saat proyek. Nah, pada saat proyek di sini yang awalnya mungkin pada saat jam pembelajaran dia terlihat nggak aktif, tapi pada saat proyek dia lebih aktif. Nah, jadi lebih aktif dalam membentuk atau membuat sesuatu. Gotong royong gotong mereka royongnya terus juga. dilakukan, apalagi gotong royong ini sudah dari nenek moyang kita, Iya, sudah betul. gitu ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, Bu Gong Novi, yang sangat berkesan sekali terkait tentang nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi ini, ya, yang mana kedepannya mungkin kita harus bisa menanamkan lagi, menumbuhkan Iya, betul. kembali bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya dihafalkan seperti yang Bu Novi Iya, bilang tadi, betul. tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin satu saja closing statement yang kita harus berikan kesempatan nih pada Bu Novi yang luar biasa ini, gitu. Jangan salah, Bu Novi ini sekarang udah jadi guru penggerak ya anak-anak ya. Sekarang coba lihat nih anak-anak Spentri, mungkin guru penggerak angkatan 9 Bu ya, sudah tamat sama Pak Teguh gitu ya. Mungkin kita dengarkan sekarang closing statement-nya dari Bu Novi, seperti apa sih nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi ini? Oke, pada era globalisasi ini Pancasila itu kalau menurutnya Ibu ya, dan kalian juga harus menerapkan ya, Pancasila itu dijadikan pandangan hidup kalian. Jangan sampai Pancasila itu bisa hanya dihafalkan saja, hanya untuk sebatas mencari nilai saja, tapi juga dihayati. Kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kalian terjerumus karena tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini intinya adalah yang paling Pancasila itu diterapkan, diamalkan, jangan hanya dihafalkan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Bu Novi, closing statement kita sudah lakukan tadi. Tapi mungkin sedikit ya kita harus pesan kepada mereka ya. Yang pesan kita itu kita sebagai guru PPKN nih, ya, harus benar-benar jaga diri. Betul. Jaga diri dalam arti jaga diri apa nih? Jaga diri dalam pergaulan, ya, itu yang utama. Jaga diri, koreksi diri sendiri, bagaimana seperti kita introspeksi diri kita sendiri ya. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu? Ya, mungkin kita berdua sudah cukupi di sini tripodnya, bincang-bincang asiknya sama Bu Novi yang sangat seru dan luar biasa sekali. Lain kali mungkin kita undang lagi Bu Novi, itu mungkin banyak sekali ada kegiatan-kegiatan lainnya, hari-hari penting lainnya ya. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak juga biar lebih mengamalkan, menumbuhkan kesadaran, melakukan nilai-nilai Pancasila. Bu Novi, saya punya suatu yel-yel nih ya. Gimana ya? Salam Pancasila. Kenapa 5? Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 dilakukan dalam hati kita. Yeay. Wah, nggak kerasa ya Bu, obrolan kita sudah di penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Bu Gong Novi udah berbagi ilmu dan pandangannya. Serta Bu Indra sudah mau jadi moderator di episode Tripod ke-9. Oke Sobat Spentri, itu tadi obrolan seru tentang perang Pancasila dalam era globalisasi. Semoga bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan kalian semua. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, Gongnya ingin berpantun nih Bu. Oke. Kita dengerin bersama ya Bu. Ya. Jalan-jalan ke Spentri. Melihat orang bermain bola. Hai anak-anak Spentri, mari kita amalkan Pancasila. Karena kita sudah sampai di ujung podcast kali ini, berakhir pula podcast episode 9. Saya Gongge sebagai host dan Bu Indra sebagai moderator. Kami pamit untuk undur diri. Dan sampai jumpa. Dadah.